ILO suatu lembaga di bawah PBB yang ternyata juga merekomendasikan agar undang-undang cipta kerja diperbaiki dan karena dianggap melanggar beberapa konvensi ILO yang sudah diratifikasi Indonesia. Karena itu kita perlu menyampaikan rasa terima kasih juga karena dukungan internasional penting. Dan artinya kalau ILO menyatakan begitu, sekitar 150 negara lebih itu mengetahui bahwa ada masalah ketenagakerjaan yang anti terhadap semangat kebangkitan atau kesejahteraan buruh, dan itulah yang disuarakan oleh ILO. Jadi karena itu kita penting melakukan kunjungan atau simpati kepada ILO. Pak, nanti kan dari Sudirman ke Tamrin rencananya, apakah nanti akan sampai ke Medan Merdeka juga Pak menuju? Iya, jadi kan ini kita rencananya bisa memenuhi jalan-jalan ke Tamrin dan Sudirman. Tentunya dari Patung Kuda pengennya sih ke istana, tapi kan nggak boleh. Kita tahu sendiri bahwa istana ada beton kan, ya, jadi nggak apa-apa kita sampai di situ. Tapi kan yang penting mereka tahu semakin besar kita tuh nanti semakin menunjukkan bahwa kita adalah dalam keseluruhan gitu. Target. Nah, apa? Dan sekaligus rekomendasi ILO yang sudah tertulis itu kita bisa kalau kita antarkan ke presiden. Nah, ini loh dunia internasional juga sudah kira-kira prihatin terhadap terbitnya undang-undang cipta kerja. Artinya ada harapan Pak dari aksi ini akan ada audiensi misalnya dengan KSP atau? Tidak, kita paling tidak keputusan dari ASP hanya ingin membubarkan diri setelah Presiden mengeluarkan Perpu pencabutan undang-undang. Bahwa sebelum adanya pencabutan terjadi dialog antara tim dari ASP dengan tim dari Istana itu cerita lain. Tapi secara umum federasi dan konfederasi di dalam ASP menyatakan kita hanya ingin bertemu Presiden setelah Presiden menandatangani Perpu pencabutan Omnibus Law. Nah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi setelah itu atau dalam waktu-waktu itu. Nah, kita serahkan pada Yang Maha Kuasa. Mudah-mudahan segera ditandatangani. Dan setelah itu kita siap duduk menyusun kembali lebih argumentatif dan lebih rasional. Nah itu, Bang. Jadi tidak ada bagi kami siapapun yang menemui presiden, ya kemudian hanya diberikan janji-janji itu keledai sifatnya, keledai. Karena saya melihat ada beberapa pimpinan buruh yang seperti keledai. Datang sekali, dua kali, tiga kali, masih dibohongin, masih percaya juga. Kita ASP, pimpinan-pimpinan kita di sini bukan keledai. Paham ya? Kita manusia yang cerdas dan sadar akan penindasan yang nyata dan maupun sembunyi-sembunyi. Karena itu positif. Bang, ini kan kedudukannya sama ya terkait dengan pencabutan Perpu Ciptaker. Ya. Dan kalau nggak salah tanggal 10 itu Kasbi juga akan menggelar. Kenapa itu berbarengan? Sama. Itu berbarengan. Aliansi dengan Kasbi bareng. Bareng. Namanya apa saja boleh. Organisasi apa saja boleh. Yang penting
isunya pada waktu itu ya cabut omnibus law. Kalau ada isu lain silakan bikin ini sendiri. Sementara kan Partai Buruh akan menggerak aksi itu pada besok 9 Agustus. Ya. Kenapa tidak berbarengan padahal tuntutannya sama gitu? Ya itu faktanya memang kita tidak berbarengan dengan dia karena metode perjuangannya berbeda. Dan juga perjuangan kita tidak lagi percaya kepada otoritas pembuat peraturan dengan cara berargumentasi dan berdebat, tidak lagi percaya. Karena mereka yang ada di istana maupun di DPR adalah mengabdinya kepada oligarki yang atau pengusaha-pengusaha atau pemodal-pemodal yang serakah. Kaum buruh dan rakyat umumnya dipinggirkan dalam pembuatan peraturan. Terbukti itu termasuk mengenai saudara wartawan. Kira-kira begitu. Kita jadi seperti beda. Masih ada yang percaya terus, nah kita enggak. Tapi saya nggak pilih siapa. Silakan Anda sendiri. Satu lagi Pak, mungkin Pak, ini kan pernyataan Rocky Gerung pada waktu itu ketika konsolidasi aksi buruh di Bekasi, yang melontarkan kritik dan ya soal bajingan tol itu yang sekarang lagi diproses laporannya di kepolisian. Nah, apakah aksi tersebut ada hubungannya dengan pembelaan? Oh tidak. Kehadiran Rocky Gerung adalah untuk memberikan argumentasi atau pembenaran dari kenapa kita harus aksi, dan nyata di situ dia punya argumen yang bagus. Dan sekali lagi saya sampaikan bahwa Rocky Gerung itu yang saya kenal pribadi, dia orangnya sangat tidak peduli personal, dia hanya peduli soal kebijakan. Setiap orang yang dia kritik habis begitu selesai tidak menjabat, nggak dia apain sama dia gitu. Tapi sahabatnya dia pun ketika menjabat dihabisi juga. Kalau memang karena dia orangnya memang sangat idealis, rasional. Jadi dia nggak pernah personal. Karena itu pernyataan-pernyataan dia itu adalah pernyataan-pernyataan yang terkait dengan kebijakan. Jadi kebijakan-kebijakan seperti itu saya juga mengatakan itu adalah kebijakan yang bajingan dan tolol. Dan banyak rezim ini melahirkan kebijakan-kebijakan yang bajingan dan tolol. Ya, banyak. Omnibus Law adalah kebijakan bajingan dan tolol. Arogan sombong. Saya bisa pastikan. Itulah yang kira-kira kalau Rocky menyatakan sesuatu itu seputar itu kebijakan. Jadi dan Rocky yang saya perhatikan dia betul-betul merasakan kemarahan dan kejengkelan dari kaum buruh ya. Bertahun-tahun berdemonstrasi, capek, lelah, meninggal luar biasa. Sampai tidak perpu dibatalkan oleh MK, dibikin lagi perpu, disahkan. Jadi kan bernegara kayak main-main. Dan Rocky menyaksikan itu. Sebelumnya pidatonya mengantarkan soal itu. Jadi dia ada urusan pribadi dan teror kepada Rocky yang saya dengar ada, itu tidak boleh ada, tidak boleh terjadi. Pas pelaporan yang sekarang. Teror atau yang rumahnya dicatat-catat atau dilempar. Lempar itu busuk. Ada dilempar juga ya? Ada dilempar itu nggak baik. Karena kalau teror itu akan mengundang teror. Dan bangsa kita nggak beradab jadinya. Saya usul penyuruh pelaku teror itu bertobatlah. Hubungi mereka, jangan jadi teror karena akan mengundang lagi teror. Akhirnya menimbulkan perpecahan. Bang, Pak, kalau sampai sore hari tidak dia. ada pencabutan undang-undang omnibus law dari presiden, apakah akan Nah, bermalam? itu yang harus ditanya kepada Panglima ini lapangan. Jadi lihat suasana kebatinan di lapangan. Jangan sampai kita bubarkan, kita malah dilemparin sama kaum buruh. Itu pengkhianat. Kok dibubarin? Katanya kita mau memperjuangkan. Itu sangat boleh jadi seperti itu. Ya. Begitu kita bubarin, saudara-saudara kita bubar, kita dilempar sama aqua gitu kan, air mineral gitu. Ini pimpinan gimana kok ngebubarin harus kita lagi semangat gini. Jadi itu lihat suasana kebatinan di lapangan. Terasa itu dan mudah-mudahan teman-teman bisa mewartakan
dengan baik. Ya, satu lagi Pak, izin Pak. Siap. 10 Agustus kan rencananya bakal ada aksi yang bertajuk aksi tangkap Rocky Gerung, itu yang dipimpin oleh relawan barisan Jokowi yang pimpinannya merupakan kepala BP2MI, Pak Benny Ramdhani. Izin tanggapannya bagaimana? Saya 7 tahun jadi kepala BNPB DKI. Saya lelah menurunkan angka kematian di luar negeri sehingga di akhir masa jabatan saya TKI yang meninggal di luar negeri 113 orang. Sekarang yang meninggal per tahun kira-kira 700 orang. Harusnya Benny ngurus itu. Kenapa zaman saya bisa turun sampai 113 orang? Sekarang 700 orang per tahun meninggal dunia. Pasti karena tidak becus memanage masalah migrasi manusia. Kalau becus nggak mungkin. Harusnya 113 turun. Jadi urus aja yang menjadi tugas utamanya. Apalagi kalau demo di hari kerja dan sebagainya, itu sesuatu yang keliru. Dia boleh demo Sabtu Minggu silahkan, tapi di hari kerja tidak boleh. Dan dia mengorganisir waktunya habis pakai urusan ini. Sementara tugas utamanya, saya tidak mau komentari ini. Tapi saya begitu melihat itu, terus lihat cari data-data, loh kok data saya berhasil meminimalisir TKI yang meninggal 2000 banyak ya. Kata kerja turun terus sampai 113 di 2014. Naik sampai zaman itu 700 orang per tahun meninggal. Karena pasti intervensi negara terhadap pelindungan jauh berkurang dalam TKI. Itu fakta. Anda bisa buka di Google. Sebuah apa saya ngomong, ya kan? Silahkan buka Google. Lebih dari 3 kali lipat orang meninggal di zaman rezim Jokowi dan kepala badannya Benny ini. Bang, kira-kira ini kan di luar tergaung sebagai gerakan people power. Kalau bicara ini people power. Tidak hanya kalangan buruh. Apakah ini? Ini people power. People power itu ya adalah kekuatan massa. Zaman 2500 tahun yang lalu di hadapan Senat Romawi Yunani berkumpul manusia meminta para senat dan kaisar untuk merubah kebijakan. Dirubah kebijakan. Itu dah awal disebut people power. Kemudian apalagi? Perubahan-perubahan banyak yang tadi itu people power jangan selalu diidentikan dengan menjatuh-jatuhkan pemerintah, menjatuh-jatuhkan presiden. Itu tidak identik dengan kekuatan rakyat. Kecuali presidennya itu luar biasa zalim, jahat dan sebagainya, ya ada di berbagai negara pun akhirnya people power berujung pada menjatuhkan. Sampai saat ini kita belum melihat Pak Jokowi perlu dijatuhkan dengan cara people power. Nah, nggak tahu. Kalau undang-undang omnibus law tinggal dicabut, jangan-jangan ada kesimpulan lain. Nah, kita nggak tahu kapan gitu ya. Nah, untuk mengantisipasi terjadinya Oh iya, saya sudah minta tolong kepada polisi agar sama-sama menjaga. Kita temanya hanya omnibus law dan lain-lain tadi ya. Di luar itu adalah bukan kita dan silakan minta izin sendiri. Gitu. Jadi clear ya. 10 Agustus bukan gerakan menjatuh-jatuhkan Presiden Jokowi atau siapapun. Tapi gerakan menjatuhkan, menginjak-injak kebijakan yang merugikan buruh dan rakyat pada umumnya. Satu lagi Bang, Ya. apakah bagian dari people power ini berkesinambungan dengan yang pernah digaungkan oleh Pak Amin Rais dan sejumlah? Oh, nggak ada hubungan. Kita nggak pernah berkoordinasi soal itu karena isu kita berbeda. Tapi bahwa ada nuansa yang barangkali mirip-mirip, itu boleh-boleh aja dengan siapapun yang lain. Tapi tidak berkomunikasi. Saya berkomunikasi pun belum. Jadi ini murni buruh, murni untuk Anda semua ini, ya untuk kita semua. Anda hati-hati. Ini penting nih. Selain komisaris dan direksi adalah buruh, adalah karyawan, adalah pegawai, adalah pekerja. Satu tingkat di bawah direksi dan komisaris adalah pekerja. Jadi kalau direksi dan komisaris itu mewakili pemilik modal, oke? Tapi begitu dia merekrut orang, kamu jadi wakil direktur atau kamu jadi kepala divisi, itu buruh. Karena itu sekarang mulai resah. Manajer mulai resah. Ada yang beda pesangonnya, dia pensiun harusnya 5 miliar atau cuma 3,5 miliar karena berlaku undang-undang omnibus law. Bahkan kontrak maksudnya. Jumlah masa aksi diperkirakan berapa ya? Pak Arief tadi menyatakan optimis dengan pertama masa aksi inti kita ditambah dengan laporan beberapa organisasi yang akan bergabung. Pak Arief optimis bisa melahirkan sekitar 1 juta orang. Jadi ya
mudah-mudahan ini bisa plus wartawan 50.000 hadir. Ya kenapa tidak ya? Kenapa tidak? Ya, wartawan banyak kan. Gitu. Iya. Nanti agenda aksinya apa saja Bang? Ya itu tadi udah ada selebaran kan. Oke, dikasih. Oke, cukup yang lain? Ya. Oke ya, makasih ya. Makasih ya, Pak. Siap.